Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para pejuang P3K pada tahun 2022 ini. Baik, berikut ini adalah seputar tanya jawab terkait permasalahan pada waktu pendaftaran CASN yaitu P3K untuk jabatan fungsional guru pada tahun 2022. Ini dikutip dari Instagram p3k.indonesia, yaitu yang pertama yaitu pertanyaan yang sering muncul Bapak Ibu. Saya muncul status prioritas 3 tetapi tidak bisa melanjutkan pendaftaran dengan keterangan mohon maaf, informasi pada instansi sudah tidak tersedia. Bagaimana? Kemudian jawabnya seperti ini. Rekrutmen P3K tahun 2022 sangat berbeda dengan tahun sebelumnya. Untuk tahun ini semua peserta yang ikut wajib memiliki jam mengajar yang linear di Dapodik. Nah, artinya Bapak Ibu, apabila ada jam tidak linear, maka jam linear harus lebih banyak daripada jam tidak linear. Data ditarik pada tanggal 1 Oktober 2022. Kemudian, jika tidak memiliki jam mengajar dan memiliki lebih banyak jam tidak linear, maka tahun ini peserta tersebut tidak bisa mengikuti tes P3K pada tahun 2022 ini. Nah, Bapak Ibu dipastikan bahwasanya untuk jam linear itu harus lebih banyak ya Bu, Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu mempunyai jam lain seperti itu. Kemudian selanjutnya yang kedua, apabila tidak bisa mengikuti prioritas 3, apa tidak bisa turun prioritas? Kemudian jawab, tidak bisa, status prioritas dikunci peserta sudah terdata masuk ke prioritas mana. Nah, itu jawabannya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, saya tidak bisa melanjutkan karena muncul verbal ijazah. Bagaimana caranya? Jawabnya yaitu verbal ijazah dilakukan di info GTK masing-masing. Jika verbal ijazah menggunakan upload ijazah, berarti Dinas Pendidikan yang approve. Harap hubungi Dinas Pendidikan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, apabila muncul data Anda tidak terdata di data pokok pendidikan, maka aplikasi sedang error sistem. Ya, traffic yang masih sangat tinggi seperti itu Bapak Ibu. Dicoba lagi di waktu kosong. Kemudian untuk informasi Permenpan RB, jadi begini Bapak Ibu ya. Jika ada yang belum paham, literasi lagi Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 yaitu tentang seleksi P3K guru tahun ini. Untuk masalah yang pertama yaitu prioritas, sudah daftar akun 2021 lalu, itu untuk yang prioritas 1. Kemudian yang kedua sudah lulus passing grade, yaitu 1, 2, baik tes tahap 1 atau tes tahap 2, otomatis nilai passing grade tersebut yang daftar itu diambil oleh sistem Panselnas seperti itu Bapak Ibu ya. Untuk yang prioritas 1 seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu peserta lulus passing grade. Ini terdiri dari yang pertama yaitu XTHK 2 lulus passing grade 2021, kemudian guru honorer negeri yang lulus passing grade tahun 2021, kemudian yang C yaitu lulusan PPG lulus passing grade tahun 2021, kemudian guru honor swasta lulus passing grade tahun 2021. Kemudian golongan ini yang akan didahulukan untuk menempati lowongan CASN P3K guru tahun 2022 ini, yaitu intinya jika tahun 2021 lalu Bapak Ibu passing grade 1 dan 2 maka tinggal menunggu penempatan saja. Asalkan Pemda mengusulkan kuota formasi untuk yang sudah passing grade sesuai kebutuhan sekolah yang ada. Kemudian sebelum peserta prioritas 1 ini menempati informasi semua, tidak akan berlanjut ke prioritas 2. Begitu dengan prioritas 3 dan pendaftar umum. Setelah prioritas ini selesai dan menempati informasi, maka akan lanjut prioritas 2 seperti itu. Kemudian untuk prioritas 2, XTHK 2 yang terdaftar di Dapodik tapi belum lulus passing grade di ujian tahap 1 dan tahap 2 tahun 2021. Setelah prioritas ini selesai dan menempati formasi, maka lanjut ke prioritas 3.
Nah, kemudian untuk prioritas 3 yaitu guru sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik yang sudah mendaftar di SDASN tahun 2021 lalu yang belum passing grade dan memiliki masa kerja minimal 3 tahun berturut-turut, otomatis akan mengisi kuota yang kosong yang tersedia sesuai bidang keilmuannya dengan validasi akademik background check. Kemudian apabila masih tersedia formasi baginya, jika prioritas 3 ini sudah selesai dan terpenuhi semua dan sudah menempati formasi, maka dilanjut dengan pelamar umum. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian untuk pelamar umum yaitu lulusan PPG yang terdaftar di Kemendikbud. Kemudian guru non ASN yang terdaftar di Dapodik kurang dari 3 tahun, baik yang baru masuk ataupun yang belum pernah daftar akun di tahun 2021. Lalu baik sekolah negeri ataupun sekolah swasta, maka akan masuk ke pelamar umum. Kemudian yang terakhir yaitu untuk pelamar umum ini akan ditempatkan sesuai instruksi Kemendikbud dan Memban RB apabila masih ada kekosongan formasi setelah peserta prioritas 1, 2, 3 terpenuhi semuanya. Untuk ujian CET UNBK hanya untuk pelamar umum saja. Untuk prioritas 1, 2, 3 tidak ada ujian, hanya verifikasi dan validasi data guru dilakukan Kemendikbudristek. Kesimpulannya akan mendahulukan peserta prioritas 1, setelah beres semua lanjut prioritas 2. Kemudian seterusnya sampai prioritas ataupun sampai pelamar umum, seperti itu. Baik Bapak Ibu, mungkin itu informasi terkait permasalahan-permasalahan ataupun info terkait pendaftaran CASN P3K pada tahun 2022 ini. Semoga Bapak Ibu dapat lancar dalam pendaftaran ataupun nantinya dalam tahapan-tahapan terkait seleksi CASN P3K pada tahun 2022 ini. Cukup sekian. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.